Namun juga kami laporkan kasus yang meninggal. Terdapat permasalahan dalam pendataan karena ternyata setelah kami melakukan recheck tadi pagi dan kemudian kami berkoordinasi dengan seluruh rumah sakit di seluruh Indonesia yang merawat kasus ini, maka ternyata beberapa rumah sakit belum melaporkan kasus kematian sejak tanggal 12 Maret sampai dengan tanggal 17. Oleh karena itu data sekarang sudah kita upgrade, sudah kita perbaiki, maka akumulatif kasus meninggal sampai dengan tanggal 18 Maret pukul 12 sebagai berikut. Untuk Provinsi Bali ada 1 yang meninggal, Provinsi Banten ada 1 yang meninggal, DKI Jakarta ada 12 yang meninggal, Jawa Barat ada 1 yang meninggal, Jawa Tengah ada 2 kasus yang meninggal, Jawa Timur ada 1 kasus yang meninggal, Sumatera Utara ada 1 kasus yang meninggal, sehingga total kasus yang meninggal keseluruhan adalah 19. Hari ini saya memimpin rapat konsultasi pengganti BANUS. Rapat dihadiri seluruh pimpinan fraksi dan pimpinan alat kelengkapan dewan. Rapat berlangsung secara virtual dalam rangka pencegahan mandiri di tengah wabah corona. Hasil rapat menyepakati untuk memperpanjang masa reses dan menunda pembukaan masa sidang DPR RI sampai dengan tanggal 29 Maret 2020. Sebab sedianya reses berakhir tanggal 20 Maret 2020. Seharusnya Senin tanggal 23 Maret akan ada rapat paripurna dimulainya masa persidangan 3. Keputusan ini diambil dengan memperhatikan perkembangan situasi dan kondisi penyebaran virus COVID-19. Terkait penanganan wabah corona, DPR mendukung langkah pemerintah. Negara harus hadir secara jelas dan secara nyata di tengah masyarakat, memberikan rasa tenang serta memberikan rasa aman. Kami menekankan lagi agar upaya-upaya penanganan dipercepat, memperbanyak fasilitas dan alat untuk tes. Bahkan perlu dicarikan solusi agar layanan tes virus corona diberikan secara gratis pada masyarakat. Begitu juga penyediaan masker dan hand sanitizer atau cairan pembersih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warga Bogor yang sangat saya cintai. Tadi sore melalui sambungan telepon, Bapak Gubernur Jawa Barat menghubungi saya untuk menyampaikan hasil tes COVID-19 yang saya jalani 2 hari yang lalu dan saya dinyatakan positif. Tentu walau tidak ada gejala-gejala yang signifikan, hanya batuk-batuk kecil, tetapi saya memutuskan untuk mengikuti semua protokol dan prosedur, menjalani isolasi diri, dan percaya sepenuhnya kepada Rumah Sakit Umum Daerah Kota Bogor untuk menangani ini. Saya menghimbau kepada seluruh warga Bogor untuk betul-betul menjaga kesehatan, berhati-hati, jaga jarak dan jaga diri, tidak usah bepergian keluar rumah apabila betul-betul tidak mendesak. Saya juga mempercayakan penanganan dari COVID-19 di Kota Bogor ini kepada Wakil Wali Kota Kang Didi Rahim beserta seluruh jajaran Pemkot yang insya Allah akan terus bekerja keras secara maksimal memastikan ikhtiar kita untuk menangani COVID-19 di Kota Bogor ini secara maksimal. Warga Bogor, COVID-19 ini bisa mengenai siapa saja, tetapi juga sudah banyak juga yang sembuh dari virus ini. Jadi tetap optimis, namun selalu juga berhati-hati, jaga-jaga dan jaga jarak. Saya meminta doanya kepada semuanya, karena ini cobaan bagi saya dan keluarga. Insya Allah kita dikuatkan, dan saya juga mendoakan kepada seluruh warga Bogor untuk selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Terima kasih, mohon doanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang menyangkut salah satu pejabat kita. Jadi lebih jelasnya saya minta pada Dr. Budi untuk menjelaskan. Terima kasih Pak Budi, Bapak Mensesnek. Sebagai apa Pak? Saya selaku Wakil Kepala Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat Gatot Subroto, seizin pimpinan dan juga seizin keluarga dari
pasien nomor 76 yang sudah disampaikan oleh juru bicara pemerintah untuk COVID-19. Benar bahwa pada saat ini pasien, kalau tidak salah, nomor 76 sedang dirawat di Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat Gatot Subroto. Dan dengan beberapa underlying disease dan juga dari hasil laboratorium confirm untuk COVID-19. Ya. Nomor 76 Pasien 76 ini Nomor maksudnya 76 itu maksudnya siapa Pak? Pak Menhub atau? Pak Menteri. Atas izin keluarga, kami tadi sudah memberikan informed consent. Sesungguhnya yang ideal menyampaikan adalah keluarga. Namun karena beliau mendelegasikan kepada Bapak Menteri Sekretaris Negara dan kepada saya selaku Wakil Kepala Rumah Sakit Kepresidenan RSPAD Gatot Subroto, maka kami sampaikan bahwa pasien nomor 76 tersebut salah satu pejabat di kementerian. Gejalanya seperti apa, Pak? Seperti apa, Pak? Apakah Ya. sudah ada penyakit penyerta atau seperti Jadi awalnya beliau dirawat dengan penyakit penyerta di rumah sakit swasta, sebuah rumah sakit swasta. Kemudian disertai dengan perkembangannya timbul sesak napas. Nah, selanjutnya beliau dilakukan pemeriksaan lebih lanjut serta dilakukan pemasangan beberapa alat medik, ya, supaya kondisi beliau tertangani dengan baik. Dan saat ini beliau kita rawat di RSPAD dan tadi sore tim yang merawat menyatakan ada perbaikan keadaan umum beliau. Apakah yang bersangkutan ini terlacak pernah melakukan kunjungan ke luar negeri, Pak? atau bertemu dengan siapa? Ya, beliau salah satu pejabat yang memang banyak melakukan kunjungan, termasuk mengunjungi beberapa tempat vital untuk alat masuk di negara kita. Saya kira untuk lebih detailnya dalam hal ini Mensesnek yang akan lebih jelas menyampaikan. Terima kasih Ya. Pak Menteri. Siapa Menteri itu Pak? Ya, sekali lagi atas izin keluarga yang disampaikan oleh Pak Kepala Rumah Sakit Gatot Subroto tadi adalah Pak Budi Karya Sumadi, Pak Menhub. Sekali lagi ini kami sampaikan memang atas izin keluarga. Jadi tugas-tugas beliau sebagai Menteri Perhubungan memang menjadi terdepan dan beliau sangat aktif menjadi bagian penting untuk penanganan dampak COVID-19 ini. Seperti sebagaimana saudara juga sudah tahu, banyak sekali tentu saja tugas Kementerian Perhubungan yang terlibat di dalam hal ini, mulai dari evakuasi dan lain-lain dan penyediaan fasilitas yang juga membutuhkan fungsi-fungsi Kementerian Perhubungan. untuk melaksanakan Perintah Kawalan Pergerakan mulai 18 Mac 2020 iaitu lusa hingga 31 Mac 2020 di seluruh negara.
Pertamanya ialah larangan menyeluruh pergerakan dan perhimpunan ramai di seluruh negara, termasuklah aktiviti keagamaan, sukan, sosial dan juga budaya. Dan untuk menguatkuasakan larangan ini, semua rumah ibadat dan premis perniagaan hendaklah ditutup, kecuali pasar raya, pasar awam, kedai runcit dan kedai serba nikah yang menjual barangan keperluan. Oke, matur nuwun. Saya akan coba menerangkan dengan dalam waktu singkat mengenai masalah coronavirus yang sekarang mungkin sedang berjangkit di Indonesia. Sebelum kemana-mana saya akan coba menerangkan mengenai masalah coronavirusnya sendiri. Coronavirus adalah virus RNA dan ini beramplop. Kalau virus beramplop kita akan membayangkan itu seperti balon, kemudian ada spike-spike-nya di sana. Nah, spike yang di luar ini terdiri dari lapisan glikoprotein. Lapisan glikoprotein akan sangat mudah hancur oleh pelarut lemak, deterjen, ataupun desinfektan. Jadi coronavirus meskipun dia punya kemampuan untuk menyebar dengan cepat, dia tetap memiliki kelemahan. Kelemahannya apa? Kelemahannya akan sangat mudah hancur oleh pelarut lemak, oleh deterjen, oleh desinfektan. Sehingga jika kita sering cuci tangan, kita sering ngepel lantai dengan desinfektan atau dengan cairan untuk pel, maka virusnya akan hancur dan tidak akan menulari lagi. Nah, kemudian saya akan cerita gimana caranya coronavirus bisa menulari ke manusia. Coronavirus menular ke manusia itu lewat sentuhan dengan material-material yang sudah terjangkit virus, pertama. Terus kedua, pada saat kita berada di keramaian, kemudian ada orang yang mungkin bersin, kemudian kita kena oleh kontak langsung, maka dia akan langsung bisa menulari kita. Tapi sekali lagi kita jangan terburu panik dulu. Kenapa? Karena coronavirus ini tidak seganas seperti yang dibayangkan atau yang ditampilkan oleh media. Kita akan selalu lihat di situ. Sekarang korban coronavirus seluruh dunia ada sekitar di 80.000 sekian penderita. Tapi dari 80.000 itu nanti yang meninggal itu ada sekitar 2.400 yang selalu hanya akan ada di kisaran angka 2-3%. Silakan nanti dilihat di data statistik mengenai seberapa banyak yang orang yang terkena coronavirus dan seberapa banyak yang meninggal. Yang meninggal selalu ada di kisaran antara 2-3%. Berarti sisanya sebanyak 97% itu selamat. Dengan deskripsi lebih detail, yang sakit 53%, sementara sudah ada yang mulai sembuh itu sebanyak 44%. Nanti kita akan cerita kenapa dia bisa sembuh. Jadi begitu coronavirus masuk ke tubuh manusia, maka dia akan menginfeksi sel saluran pernapasan. Hari pertama akan ada bersin-bersin, wajar karena itu sistem imun non spesifik yang bekerja. Hari kedua akan ada pilek. Hari ketiga dan keempat kemudian nanti akan ada demam. Hari kelima demam akan berlanjut, dan jika badan kita fit, maka di hari ketujuh antibodi akan mulai dikeluarkan. Jadi kita akan belajar mengenai sistem imunologi basic di sini. Pada saat terkena pertama kali, maka tubuh perlu waktu 7 hari untuk memasukkan data mengenai virus yang masuk ke sini ke sel memori. Di hari ke-7 ini ada antibodi. Hari ke-7 antibodi akan meningkat, akan keluar di sini hari ke-7. Hari ke-14 dia akan naik sampai ke atas maksimal. Nah, pada saat antibodi naik di sini, maka antibodi itu akan dipakai untuk melawan virus corona. Karena antibodi sifatnya spesifik. Antibodi anti corona hanya bisa dipakai untuk menangani virus corona. Dan itu akan dikeluarkan 7 hari pasca infeksi, yang akan sampai di puncaknya di 14 hari. Pada saat antibodi sampai di puncak, maka virus corona akan ditangani oleh antibodi di dalam tubuh kita sendiri. Karena virus hanya bisa ditangani oleh antibodi. Beda dengan bakteri. Bakteri bisa pakai antibiotik, virus nggak mempan. Hanya oleh antibodi. Dan nanti antibodi akan berlanjut turun sampai di minggu ketiga. Apa yang terjadi di minggu ketiga pada saat antibodi sudah mulai turun? Berarti infeksi yang ada di dalam sudah ditangani oleh antibodi yang tumbuh dalam kondisi maksimal di umur 14 hari tadi. Jadi sesudah 21 hari, otomatis virus yang ada di dalam badan kita sudah tertangani. Apa yang terjadi kalau nanti ada serangan virus lagi?
jika ada serangan virus lagi, data yang ada di sel memori akan dikeluarkan sehingga respon imun kedua akan berlangsung 24 jam sesudah paparan. Jadi misalnya saya sudah pernah kena corona dan saya bisa bertahan hidup sampai 14 hari, maka saya akan kebal seterusnya. Dan berikutnya jika saya kena virus corona lagi, kita nggak perlu nunggu sampai 7 hari sampai antibodinya keluar. Sekarang kena, maka besok antibodi sudah dikeluarkan. Itu sebabnya 44% orang bisa sembuh bahkan tanpa vaksin karena vaksinnya belum diketemukan. Dan masih ada 53% yang sakit yang akan sembuh ngikuti 44%. Karena pola kematian atau mortalitas tidak pernah bergerak dari 2-3% maksimal. Sehingga tidak perlu khawatir, tidak perlu panik pada saat ada wabah corona. Kita punya prinsip penanganan wabah ada 3. Pertama, kita kurangi paparan virus. Gimana caranya? Untuk kita pribadi hidup sehat, sering cuci tangan, jaga kebersihan tubuh, sering mandi. Kalau misalnya kira-kira kita khawatir terjangkit, ya jangan datang ke tempat keramaian yang banyak orang sakit. Dan untuk mengurangi paparan virus ke kita. Nah, untuk kitanya sendiri gimana? Kita bisa naikkan antibodi. Gimana caranya? Dengan mengkonsumsi vitamin E atau C, vitamin E plus C setiap hari. Plus madu. Karena madu bisa dipakai untuk energi, sementara vitamin E dan C akan bisa dipakai untuk menaikkan produksi antibodi. Energi dipakai untuk pembentukan antibodi dari kita sendiri. Dan yang terakhir, kalau sakit jangan keluar, di rumah aja, terus kita beri terapi, kita sembuhkan, makan yang benar, kita melakukan pola hidup sehat, sehingga jika itu nanti sakit atau misalnya katakanlah demam, panas dalam waktu 4-5 hari, itu wajar, nggak usah panik, biasa aja. Kita hanya perlu memberikan vitamin E, C, makan yang cukup, istirahat yang cukup, nanti di hari ke-7 antibodi kita keluar. Itu juga berlaku buat yang sakit. Sehingga sebenarnya kita semua akan bisa menangani wabah coronavirus ini. Asal kita bisa tahu basicnya seperti apa, ilmunya seperti apa, dan yang paling terakhir, jangan panik, santai aja, kiamat masih panjang. Jadi, ayo kita kerja bareng-bareng, kita tangani bersama-sama, dan gak usah panik. Terima kasih.